Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Cia dari SP 2019. Di sini aku akan memberikan materi mengenai The Economic Problem, Scarcity and Choice. Nah, jadi apa aja sih yang bakal kita pelajarin di sini? Pertama-tama nih, kita bakal belajar scarcity, choice, and opportunity cost. Kemudian kita akan belajar yang namanya economic system. Nah, jadi dari 3 basic pertanyaan yang harus dijawab untuk memahami sistem ekonomi itu yang pertama ada apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, kemudian siapa yang akan mendapatkan produksi tersebut. Nah, bisa kita lihat nih dari gambar di sini. Nah, kan pertama apa yang akan diproduksi itu melalui menggunakan sumber daya. Kemudian sumber daya tersebut dialokasikan. Ketika dialokasikan itu akan menjadi tahapan pada bagaimana cara memproduksinya, yaitu diproduksi oleh produsen, kemudian output yang dihasilkan itu didistribusikan, dan siapa yang akan mendapatkannya adalah rumah tangga. Nah, sebenarnya sih kenapa sih terjadi kelangkaan? Jadi kelangkaan dan pilihan itu terjadi karena adanya keinginan kita sebagai manusia tuh tak terbatas, tapi sumber daya yang ada di bumi ini tuh terbatas. Kemudian nih ada yang namanya modal atau capital. Jadi modal atau capital itu merupakan hal yang sendirinya itu diproduksi dan kemudian digunakan dalam produksi barang dan jasa lain. Kayak misalnya gedung, terus peralatan, meja, kursi, ataupun software. Nah, sekarang ada yang namanya factor of production atau kalian disebut faktor. Nah, jadi itu merupakan input untuk proses produksi sumber daya, kayak misalnya tanah, tenaga kerja, terus modal. Nah, sekarang nih ada yang namanya production. Jadi production itu sendiri merupakan proses mentransformasikan sumber daya langka menjadi barang dan jasa yang bermanfaat. Biasanya production ini tuh bisa dilakukan oleh perusahaan swasta maupun pemerintah pusat. Nah, selanjutnya tuh ada input atau sumber daya. Jadi merupakan segala hal yang diproduksi oleh alam atau generasi sebelumnya yang bisa digunakan secara langsung ataupun tidak langsung untuk memenuhi keinginan manusia. Nah, ada yang namanya output. Output itu hasilnya merupakan produk yang bisa digunakan, usable products. Nah, ini kita belajar mengenai kelangkaan, pilihan, dan opportunity cost. Nah, pertama-tama nih, kita belajar mengenai kelangkaan dan pilihan perekonomian satu orang. Jadi, cuma ada individu anggapannya gitu. Tetapi ini, semua keputusan itu yang mencirikan perekonomian kompleks itu harus diambil dalam suatu perekonomian sederhana. Jadi, meskipun cuma ada orang sendiri, dia tuh punya kayak kemampuan untuk ngedapetin apa aja karena dia sendiri, tapi tetap aja dalam suatu perekonomian itu harus ada sesuatu keputusan yang diambil. Nah, karena hal itu tuh kenapa sih bisa terjadi? Karena adanya kendala. Kendalanya itu misalnya kayak waktu, kondisi fisik, terus pengetahuan si seseorang itu, keahliannya, sumber daya, serta iklim yang ada di pulau misalkan. Atau ya cuacanya itu seperti apa, itu akan mempengaruhi. Kemudian ada konsep yang namanya opportunity cost. Jadi opportunity cost itu merupakan konsep yang fokusnya itu pada pilihan dan kelangkaan. Jadi ini tuh merupakan sentral dari disiplin ekonomi itu sendiri. Nah, biaya oportunitas itu merupakan alternatif terbaik yang kita korbankan atau kita abaikan ketika menetapkan pilihan atau keputusan. Nah, sekarang perekonomian 2 orang. Nah, tadi tuh education dari gambar ya, itu mengambil waktu, takes time. Time yang kita spend di kelas itu tuh merupakan biaya opportunity cost. Nah, sekarang ada spesialisasi, pertukaran, dan keunggulan komparatif. Pertama-tama nih ada teori keunggulan komparatif. Jadi teori keunggulan komparatif ini tuh merupakan teori dari David Ricardo yang mengatakan bahwa spesialisasi dan perdagangan bebas akan menguntungkan semua pihak yang melakukan pertukaran. Bahkan ketika pihak itu tuh secara absolut bisa merupakan produsen yang efisien.
Nah, di sini ada yang namanya absolute advantage atau keunggulan absolut. Jadi apa sih keunggulan absolut tuh? Keunggulan absolut itu merupakan seorang produsen yang memiliki keunggulan absolut atas yang lain dalam produksi barang atau jasa jika bisa memproduksinya menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Terus kalau selanjutnya nih, comparative advantage itu merupakan seorang produsen memiliki keunggulan komparatif atas produsen lain dalam produksi barang dan jasa jika dia bisa memproduksi produk itu dengan biaya oportunitas yang lebih rendah. Nah, kita bisa lihat nih dari gambar di sini. Yang gambar A itu merupakan daily production. Misalnya si Cullen dia memproduksi kayunya itu 10 per hari, makanannya juga 10. Nah, Bill memproduksi 4 dan memproduksi makanannya itu 8. Nah, ternyata dalam produksi bulanan tanpa melalui perdagangan atau melalui barter, si Cullen itu men-spend waktunya dibagi 2 nih sama dia, 15 hari, jadi dia dapat 150 dan 150. Nah, kalau Bill itu dapat 80 sama 80. Nah, jadi total dari output perekonomiannya itu ada 230. Kemudian produksi bulanan setelah spesialisasi nih. Jadi mereka udah ngelakuin spesialisasi, udah kayak menerapkan sistem comparative advantage. Jadi si Cullen itu menyisihkan waktunya 27 hari buat produksi kayu, terus 33 hari buat produksi makanan. Sehingga Cullen itu menghasilkan 270 kayu sama 30 makanan. Sedangkan Bill itu nge-spend semua waktunya buat produksi makanan. Jadi totalnya nih 280. Sehingga setelah ada spesialisasi, total perekonomian itu berubah jadi 270, meningkat dari 230 menjadi 270 setelah spesialisasi. Kemudian ini tuh ada penggunaan produk setelah perdagangan atau barter. Jadi si Cullen nih ngasih 100 kayu buat Bill, tapi dia mendapatkan 140 makanan gitu. Jadi ketika terjadi perdagangan, mereka tuh sama-sama untung gitu. Kan awalnya nih tanpa perdagangan ya atau tanpa barter, dia cuma dapat 150 sama 150. Di sini dia dapat 170 sama 170. Berarti si Cullen ini memiliki keuntungan atau gains dari trade ini tuh 20. Begitu juga Bill. Nah, sekarang ada memberi bobot, manfaat, dan biaya saat ini, dan perkiraan masa depan. Jadi itu kita tuh menukar manfaat masa kini dengan masa depan dalam bentuk hal kecil sepanjang waktu. Contohnya nih, ini tuh masih menggunakan konsep opportunity cost. Misalnya kita sekarang belajar, kamu nonton ini, kamu berharap di masa depan kamu akan lebih baik dengan belajar. Terus atau kamu pagi-pagi olahraga, kamu berharap kayak sampai tua tuh bakal sehat terus gitu. Jadi kayak untuk masa depan. Kemudian ada barang modal dan barang konsumen. Nah, barang konsumen itu merupakan barang yang diproduksi untuk konsumsi saat ini. Kemudian ada yang namanya investment. Investment atau investasi itu merupakan proses penggunaan sumber daya untuk memproduksi modal baru. Nah, investasi itu sendiri dalam bahasa ekonomi merupakan penciptaan modal. Jadi sesuatu yang akan memberi hasil manfaat masa depan yang lebih bernilai daripada biaya saat ini. Nah, karena sumber daya itu langka, biaya peluang tiap investasi dalam modal adalah konsumsi yang kita korbankan saat ini. Di sini ada the production possibility frontier atau batas kemungkinan produksi. Jadi apa sih sebenarnya production possibility frontier atau PPF ini? Jadi merupakan sebuah grafik yang memperlihatkan semua kombinasi barang dan jasa yang bisa diproduksi jika semua sumber daya masyarakat itu digunakan secara efisien. Nah, ini ada gambar mengenai production possibility frontier. Nah, di sini tuh titik-titik yang berada tepat di kurva PPF itu adalah titik-titik yang penggunaan sumber dayanya penuh atau efisien produk. Ada yang namanya unemployment atau pengangguran. Jadi pengangguran itu di samping
itu memberikan kesulitan oleh penganggur itu sendiri, ternyata pengangguran tenaga kerja itu berarti pengangguran modal. Jadi karena ada yang gak kerja, modalnya tuh nganggur gitu. Selama kemerosotan ekonomi atau resesi, pabrik-pabrik industri itu beroperasi di bawah kapasitas biaya totalnya ketika adanya pengangguran tenaga kerja dan modal. Nah, kita tidak memproduksi semua yang bisa kita buat. Contohnya nih, di kurva PPF tadi tuh di D, ada yang nganggur misalkan. Terus karena ada yang nganggur, dia tuh memproduksinya nggak efisien, nggak, sumber daya dia tuh semua nggak dipakai, kan ada orang-orang yang nganggur kan di sini. Terus tadi juga kita dibilang kalau pengangguran tenaga kerja itu berarti pengangguran modal. Jadi karena tenaga kerja yang nganggur, misalkan tukang kue gitu, ada kompor, terus tenaga kerjanya nganggur, otomatis kompor itu nggak kepake. Jadi ekonomi berproduksi di titik D. Terus ada yang namanya inefisiensi. Nah, inefisiensi itu sama kayak tadi, berada di titik D, PPF-nya itu perekonomiannya mungkin menggunakan sumber dayanya tuh secara inefisien. Tadi nggak terpakai semua, jadi nggak efisien. Nah, inefisiensi ini sendiri tuh kayak merupakan kesalahan pengolahan dari hasil perusahaan yang beroperasi di bawah potensinya. Contohnya nih, dari inefisien itu sendiri ya, pemilik pabrik kue tuh lupa dia tuh mesen tepung. Nah, karena dia lupa mesen tepung, pekerjanya itu nganggur, ovennya itu nganggur. Nah, jadi dia tuh berusaha mencari pemecahannya dulu baru bisa kembali efisien. Terkadang inefisiensi ini tuh disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian, bukan kesalahan pengelolaan perusahaan pribadi atau individual. Terus ada bauran dari output yang efisien. Agar efisien, suatu perekonomian itu harus memproduksi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa di samping beroperasi pada PPF, suatu perekonomian itu harus beroperasi pada titik yang tepat di PPF. Misalnya tadi ya, kalau kita lihat nih di PPF, kan titik A, titik E, titik B, atau di sini nih anggap aja ini titik F. Nah, ini tuh mereka udah efisien, tapi kalau misalkan bauran output yang efisien tuh tadi kan dikatakan bahwa suatu perekonomian harus beroperasi pada titik yang tepat di PPF. Jadi itu tuh kembali lagi tergantung pada preferensi si konsumen. Apakah dia lebih puas di titik F ini, misalkan nih yang nggak ada namanya, atau dia ternyata lebih puas di titik E gitu. Jadi tergantung pada selera dari konsumennya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada hook slope negatif dan biaya oportunitas. Nah, ada yang namanya marginal rate of transformation atau MRT. MRT ini tuh merupakan slope batas kemungkinan produksi PPF. Atau bisa kita lihat di gambar tadi tuh 2.3 dari titik sini nih ya, E ke F. Nah, karena dia mau meningkatkan produksi si capital goods, barang capital, barang modal, dia harus mengorbankan si consumer goods-nya. Jadi slope-nya negatif. Selanjutnya itu ada hukum biaya peluang yang meningkat, the law of increasing opportunity cost. Kita bisa lihat nih di tabel 2.1. Nah, itu tuh saya dicek nih 510 itu buat produksi jagung, terus gandumnya itu 380. Nah, jadi kayak apa sih yang dimaksud dengan the law of increasing opportunity cost? Misalkan nih dari titik E ke titik D, terus kita ngedapetin 100 corn, 400 dikurang 300, tapi kita cuma mengorbankan 500 dari si gandum karena 550 dikurang 500. Nah, kemudian dari titik B ke titik A, kita tuh mengorbankan 100 gandum demi mendapatkan 50 jagung, sehingga biaya jagung yang diukur dengan gandum yang hilang itu meningkat. Di sini ada pertumbuhan ekonomi atau economic growth.
Jadi economic growth itu merupakan peningkatan total output dalam suatu perekonomian yang terjadi ketika masyarakat itu menerima sumber daya baru atau ketika masyarakat belajar memproduksi lebih banyak menggunakan sumber daya yang ada. Di sini ada tabel nih peningkatan productivity dari jagung, dari gandum yang diproduksi di US pada tahun 1935 sampai 2006. Nah, kita lihat nih pertama ya, dari jagung dari 1935 sampai 2006. Pertama tuh dia dapat produksinya tuh 26, terus naik jadi 36, naik 48, naik 78, 96, terus 7, terus pokoknya naik terus, dan penaikannya ini cukup drastis gitu ya. Terus dari lebarnya nih turun, tapi produksinya semakin banyak, yaitu menandakan bahwa semakin produktif. Begitupun terhadap gandumnya, meskipun gandumnya tuh naiknya nggak terlalu tinggi kayak si jagungnya ini. Nah, karena adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi itu mengakibatkan si kurva PPF itu meningkat ke atas dia tuh. Kenapa sih ada pertumbuhan ekonomi bisa meningkat ke atas? Karena kemampuan dia untuk memproduksinya pun naik. Seperti itu. Nah, tadi kan jagung itu lebih tinggi kan peningkatannya, makanya kurva PPF-nya berbentuknya tuh nggak seimbang. Terus kemudian ada sumber pertumbuhan dan dilema dari negara miskin. Nah, kita lihat nih di kurva poor country atau negara miskin. Jadi ini sih negara miskin itu tuh kayak perlu kita ingat dulu ya, barang modal yang kita produksi itu hanya ketika kita mengorbankan si barang konsumennya. Nah, jadi di negara si miskin ini dia tuh lebih banyak mengkonsumsi barang konsumen daripada barang modal. Sedangkan di negara maju itu barang modalnya lebih tinggi daripada si konsumsinya. Sehingga bisa kita lihat nih di kurva sebelah sininya, pertumbuhan negara maju itu akan lebih cepat dan lebih tepat guna gitu, kayak lebih tinggi. Jadi dia mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Oke, sekarang kita mengenai kemampuan komparatif dan manfaat perdagangan. Bisa kita lihat ya di si comparative advantage grafiknya. Jadi sebenarnya comparative advantage itu bisa digunakan untuk memperlihatkan manfaat dari spesialisasi dan perdagangan. Misalnya nih, sekarang kita lihat ya kurva yang A punya Kulon PPF. Tadi tuh kan Kulon bisa produksi 10 kayu, 10 makanan setiap hari. Tapi dia harus memilih kan. Jadi kalau misalkan dalam sebulan nih dia milih produksi kayu aja itu 300, produksi makanan aja itu 300. Tapi misalkan dia nge-spend waktu 15 hari buat kayu, 15 hari buat makanan, maka dia akan menghasilkan 150 dan 150 juga buat makanan. Begitupun Bill nih, akan diproduksi kayunya 4, produksi makanannya 8. Terus kemudian dia nge-spend dibagi 2 gitu, karena dia ingin mendapatkan kedua-duanya di dalam 1 bulan, maka dia akan mendapatkan 80 dan juga 80 output yang dihasilkannya. Kemudian kita lihat di kurva 2.9, ini keuntungan yang didapat ketika melakukan perdagangan. Nah, harusnya tuh dia cuma di titik C, tapi karena dia melakukan perdagangan, dia meningkat nih ke C aksen. Begitupun terhadap Bill, dari titik F itu meningkat ke titik F aksen. Kenapa sih bisa meningkat? Kayak tadi yang udah dijelasin di si tabel di atas. Selanjutnya ada permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi itu sebenarnya datang dari 3 basic pertanyaan sistem ekonomi. Apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, siapa yang mendapatkan itu. Jadi dengan sumber daya yang langka, seberapa tepatkah sih masyarakat tuh yang menjawab 3 pertanyaan ekonomi dasar tadi? Kayak, jadi inti masalah ekonomi itu 3 hal ini. Sekarang ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang pertama ada perekonomian komando atau command economy. Jadi perekonomian komando merupakan sebuah perekonomian di mana pemerintah terpusat baik langsung ataupun gak langsung menetapkan target output, pendapatan, dan harga. Jadi segala sesuatu dalam perekonomian itu diaturnya sama pemerintah.
Sekarang yang kedua tuh ada perekonomian laissez-faire atau pasar bebas. Jadi laissez-faire atau pasar bebas ini merupakan ekonomi di mana individu atau perusahaan individu, orang gitu mengejar kepentingan mereka sendiri tanpa arah dan regulasi apapun dari pusat. Jadi semuanya itu bergantung kepada mekanisme pasar. Nah, pasar itu sendiri merupakan institusi atau lembaga di mana pembeli dan penjual itu berinteraksi dan terlibat dalam pertukaran. Nah, perilaku dari pembeli dan penjual ini tuh akan memunculkan si 3 pertanyaan tadi, what, how, and who. Kemudian ada eksplorasi nih mengenai sistem pasar. Di sistem pasar ini tuh ada yang namanya kedaulatan konsumen. Kedaulatan konsumen itu tuh apa sih? Gagasan atau ide nih bahwa konsumen pada akhirnya tuh mengarahkan apa yang akan diproduksinya atau tidak diproduksi, terus apa yang akan dibeli dan apa yang tidak akan dibeli, and what not to purchase. Nah, ada yang namanya keputusan produksi individu usaha bebas. Nah, usaha bebas itu sendiri tuh merupakan kebebasan individu untuk memulai dan mengoperasikan bisnis swasta untuk mendapatkan laba. Sekarang ada distribusi output. Nah, distribusi output dalam suatu sistem pasar bebas itu kan mendistribusikan untuk siapa yang mendapatkan apanya ya, yang ditentukannya itu secara terdesentralisasi. Jadi jumlah yang diperoleh oleh rumah tangga itu tergantung pada income dan kekayaan. Income itu sendiri atau pendapatan merupakan jumlah yang didapatkan oleh suatu rumah tangga tiap tahun, kayak gaji, terus upah, bunga, dan sebagainya. Sedangkan kekayaan, wealth, itu merupakan jumlah yang telah diakumulasikan oleh rumah tangga dari pendapatan masa lalu mereka melalui tabungan atau warisan. Dan namanya price theory atau teori harga. Jadi sebenarnya mekanisme koordinasian dalam sistem pasar bebas itu merupakan harga. Harga itu sendiri merupakan jumlah yang dijual oleh suatu produk per unit dan mencerminkan berapa yang bersedia dibayarkan oleh masyarakat. Nah, yang terakhir ada namanya sistem campuran pasar dan pemerintah. Jadi perbedaan antara pasar perekonomian komando dan perekonomian laissez-faire sebenarnya itu cukup sangat tajam. Terus sebenarnya bentuk dari itu tuh nggak ada di seluruh dunia. Jadi sebenarnya dalam secara realnya gitu, seluruh sistem dalam perekonomian itu bersifat campuran. Jadi ada mekanisme pasar, tetapi juga ada regulasi dan pemberian arah dari pemerintah. Oke, sudah selesai materi mengenai bab 2 ini, economic problem, scarcity and choice. Terima kasih.